Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai hari ini kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sampai saat ini kita diberikan kenikmatan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sehat walafiat tanpa halangan satu apa kecuali yang sedang berhalangan. Marilah kita syukuri kondisi ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua tetap semangat beribadah walau dalam kondisi serba dibatasi physical distancing dan social distancing. Oleh karena itu, tanpa mengurangi nilai dari kajian-kajian kita pada hari ini, saya akan menyampaikan kelanjutan kajian kita dari bulan yang lalu, yaitu kajian dari kitab Daqaiqil Ahbar yang menceritakan tentang kematian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru saja kemarin kita dikejutkan oleh berita yang tidak diduga sebelumnya. Kita kehilangan salah satu tokoh seni kita yang dijuluki The Godfather of Broken Heart, ya. Jadi, berita yang mendadak tentang kematian seorang tokoh musik yaitu Didi Kempot, dan itulah yang dinamakan kematian. Dia bisa datang sewaktu-waktu tanpa memberitahu. Oleh karena itu, pada hari ini kebetulan kita pada saat kita mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian, semoga akan semakin membuat kita termotivasi untuk senantiasa untuk memperbanyak bekal ketika sewaktu-waktu kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada kajian dengan tema bagaimana malaikat Israel akan menjemput ruhnya orang-orang yang beriman. Wa fil hadis bismillahirrahmanirrahim wa fil khabari innal mu'minu idza kana fi qita'i minad dunya wa iqbalu 'alal akhirati nazalat 'alaihil malaikatu minas sama'i baydul wujuhi kana wujuhuhum syamsi wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dikatakan di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, ketika saatnya terputus dari dunia untuk menghadap menuju kepada kehidupan akhirat, maka saat itu turunlah malaikat dari langit baydul wujuhi kana wujuhuhum syamsi, yang berwajah putih berseri-seri, diibaratkan bersinar wajahnya seperti sinarnya matahari. Wa ma'ahum, dan beserta malaikat itu ada sebuah kafan, selembar kafan min akfanil jannah, yaitu kafan yang diambil dari surga. Wa hunut min hunudil jannah, dan kemudian bersama dengan kafan itu juga ada kayu cendana, dari kayu cendananya di dalam surga. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kafan yang akan dibawa oleh malaikat yang akan menjemput ruhnya orang beriman itu adalah berbau harum, seperti bau cendana. Fayajlisuna inda maddul basori tsumma yaji'u malakul maut.
Kemudian malaikat itu akan duduk berada sepanjang sejauh pandangan mata kita dan duduk berada di dekat kepalanya, di mana kedatangan malaikat itu bisa dilihat oleh mata kita saat itu, dan kemudian duduk di dekat kepalanya. Inda ro'si fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian malaikat itu setelah duduk di dekat kepala mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang tenang, irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Kemudian pergilah kamu wahai ruh kepada pengampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dikatakan seperti itu, fatahruju wa tasilu min badanihi kama tasilu fitratin minas saqa'i. Kemudian ruh itu akan keluar dan mengalir dari badannya seperti mengalirnya tetesan dari orang yang kehausan, seperti air yang mengalir bagi orang yang sedang haus. Fayakhudunaha wa yad'unaha ala ma fi aydihim wa yadrujunaha fi tilkal afani. Kemudian akan diambilnya dan diletakkannya ruh tadi ke dalam kafan yang dibawa oleh malaikat Izrail. Wa yakhruju min harihu karihul misik. Setelah itu akan keluar aroma harum. Diibaratkan di sini seperti harumnya misik. Misik itu parfum yang termahal dan terbagus yang diceritakan pada saat Rasulullah. Wa qala alaihi salam wa ma yas'adu 'alal malaikati illa qalu ma hadzal rihu thayyibah. Kemudian setelah dibungkus di dalam kafan tadi oleh malaikat Izrail akan dibawa naik ke langit, dan ketika sampai di langit para malaikat bertanya, apa yang kau bawa wahai Izrail, dan ini bau apa, bau yang seharum ini? Maka kata malaikat Izrail kepada para malaikat di langit, fayaquluna hadhil ruhu fulanun yad'urunahu bi ihsanin asma'ihi allati kana yud'a biha fid dunya. Kata malaikat, ini adalah aroma ruh si fulan, seraya menyebutkan nama panggilan terbaiknya ketika masih hidup di dunia. Setelah itu, wa idza intahu biha ila samai iftah lahum abwabus sama. Kemudian malaikat Izrail minta kepada malaikat penjaga langit untuk membuka pintu langit. Setelah pintu langit dibukakan, maka para malaikat yang ada di langit yang ke-1 tadi akan mengiringi malaikat Izrail menuju langit yang ke-7 untuk menyampaikan roh ini ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sampai langit yang ke-7, hatta yantahu biha ila sama'i sabi'ah yunada munadi min kibalillah, maka akan ada panggilan dari arahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, uktubu kitabahu fi illiyin warudduhu ilal ardi. Tulislah kepada dalam kitab yang diletakkan di illiyin, di tempat yang luhur, yang tertinggi, yang mulia, warudduhu ilal ardi, dan cegahlah dia untuk kembali ke bumi. Fa innahu khuliqa minha kama bayyinuhu biqaulihi ta'ala, bahwa sesungguhnya keadaan ini seperti halnya sudah diterangkan dengan sabda Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa darinya saya menciptakan kamu, dan di dalamnya kami mengembalikan kamu, dan darinya pula saya akan mengeluarkan kamu di kesempatan yang lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini secuplek tentang peristiwa yang akan kita alami dan semua manusia akan mengalaminya nanti pada saatnya. Oleh karena itu, semoga kita semua
senantiasa ditetapkan hati kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti yang kita tidak pernah tahu entah kapan, nanti, besok, lusa, minggu depan atau bulan depan atau tahun depan dan seterusnya, kita tidak akan pernah tahu kapanpun dan dimanapun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah, yaitu satu keadaan yang membanggakan dengan tetap membawa keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mengkaji bahwa begitulah kondisi orang yang dalam keadaan iman kepada Allah, rohnya akan dijemput oleh malaikat dengan sebegitu penghormatan yang luar biasa, subhanallah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Semoga sedikit yang saya sampaikan akan menambah wawasan kita tentang keadaan yang akan kita alami semuanya nanti, dan akan lebih menambah motivasi kita untuk senantiasa ikhlas dan semangat dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khawatimah, Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.